Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Hello guys, balik lagi di video lainnya nih. Perilaku maskulin yang merusak keanggunanmu ladies. Sebagian dari wanita bilang kalau mereka bangga jadi wanita. Mereka bilang senang jadi diri sendiri dan gak akan tukar feminitas mereka dengan apapun. Tapi, apakah benar-benar bangga jadi wanita? Kalau iya, kenapa beberapa wanita berusaha keras bertingkah seperti pria? So guys, hari ini kita bakal ngebahas 10 cara kamu bertingkah seperti pria yang mengurangi feminitasmu dan merusak keanggunanmu. Poin pertama, kamu bersaing sama pria. Beberapa wanita hidupnya kayak lagi lomba sama pria. Mereka ini tipe, apa yang bisa dilakukan pria, wanita bisa lakukan lebih baik. Bukan berarti pria lebih baik dari wanita atau sebaliknya, tapi kamu harus sadar kalau pria dan wanita itu diciptakan beda, punya cara bertindak yang beda, dan peran yang beda juga. So guys, kenapa sih harus ngalahin pria dalam permainan mereka kalau kamu bisa hidup nyaman dan maksimal sebagai wanita keren dan menarik? Serius deh, buang-buang waktu aja kalau kamu berusaha keras bertingkah kayak pria. Berusaha nunjukin sesuatu dengan bertingkah atau bersaing sama pria itu bener-bener nggak perlu. Biasanya, wanita yang bersaing sama pria merasa mereka harus jadi pria buat menang. Entah itu jadi pria dalam hubungan, kayak ngejar pria, yang harusnya pria yang jadi pemburu. Akibatnya, mereka buang sifat feminin mereka dan ngejar sifat maskulin. Wanita akan selalu jadi wanita yang secara alami didesain buat jadi feminin. Dan kalau kamu melanggar feminitas alami ini, kamu bakal berakhir frustrasi, nggak bahagia, dan hidup yang nggak memuaskan. Jadi feminin, yaitu bertingkah kayak wanita dan nunjukin sifat-sifat wanita, itu komponen utama dari perjalanan kamu sebagai wanita yang anggun. Kamu nggak bakal bisa benar-benar jadi wanita yang anggun kalau feminitas kamu terganggu. Pria punya ciri khas mereka sendiri, dan wanita juga punya ciri khas mereka sendiri. Keduanya dimaksudkan buat saling melengkapi, bukan bertentangan atau bersaing satu sama lain. Poin kedua, kamu memimpin dengan dompetmu. Beberapa wanita mengambil peran pria dalam hubungan romantis mereka. Mereka menanggung semua beban finansial, membayar semua biaya, memenuhi kebutuhan pribadi prianya, bayar rumahnya, ganti HP-nya, bayar liburannya, bahkan bayar belanjaannya, dan akhirnya bikin pria itu jadi nggak maskulin. Pria sejati secara alami ingin dan harusnya menyediakan kebutuhan buat wanitanya. Cuma pria nggak berguna dan nggak berharga yang bakal membiarkan kamu melakukan semua. Kalau kamu mengambil peran itu dan mengeluarkan uang untuk dia dan dia oke-oke aja, saatnya kamu kabur. Kamu lagi berurusan sama gold digger sejati. Mencoba mengesankan pria dengan uang kamu itu bukan hal yang dilakukan wanita anggun. Membagi biaya rumah tangga adalah hal yang biasa, dan gua nggak mencoba mempengaruhi kamu untuk mengubah dinamika ini kalau itu bekerja buat kamu. Tapi mengambil peran penyedia untuk pria kamu itu salah. Mungkin awalnya terlihat oke, bahkan romantis, tapi pada akhirnya kamu akan muak dan jadi marah, karena itu bukan tugas kamu dari awal. Prianya juga bisa jadi marah, karena kamu merebut perannya. Gua benar-benar percaya pada peran gender. Supaya hubungan kamu berjalan efektif, biarkan pria jadi pria dan kamu tetap jadi wanita. Mungkin kontroversial, tapi ini bekerja ketika orang bekerja dalam harmoni. Ketika kamu membiarkan feminitas alami kamu muncul, pria secara naluriah akan mengambil peran maskulin mereka. Banyak pria menghargai wanita emosional yang gak malu mengekspresikan sifat feminin mereka. Mengambil peran pria akan membuat dia kecewa dan tidak puas. Kalau kamu ingin priamu melindungi, menghargai, mendukung, dan merayakan kamu, biarkan dia mengambil peran itu dan tempatkan diri kamu dalam ruang feminin kamu sendiri. Poin ketiga, kamu terlalu ribut dan suka berdebat. Jujur aja, dulu sering dengar klise kayak, wanita itu harusnya terlihat, bukan terdengar. Mungkin kamu mikir, duh, itu kuno banget. Tapi yang jadi masalah bukan apakah ungkapan itu benar atau salah. Masalahnya adalah, biasanya wanita itu berbicara dengan lembut dan santun. Wanita elegan gak ribut dan berisik.
Bahkan kalau kamu ekstrovert yang suka ngomong tanpa henti, elegansi itu menuntut kamu buat ngomong lebih sedikit dan dengerin lebih banyak. Faktanya, wanita itu secara biologis dan emosional berbeda dari pria. Jadi, mencoba meniru cara bicara pria yang tegas dan berwibawa nggak akan menguntungkan kamu. Jangan beroperasi dengan cara maskulin kayak gitu. Kebanyakan orang bakal menghindari siapapun yang suka berdebat, entah pria atau wanita. Nyari kesempatan buat terus-terusan berdebat dan ngotot ngomong dengan berisik bukanlah ciri dari elegansi. Saat kamu bersikap agresif dalam perselisihan dengan pria, dia secara alami akan membalas agresi kamu dengan lebih banyak agresi, seperti yang dia lakukan dengan sesama pria. Tapi, kalau kamu menghadapi perselisihan dengan cara feminin, kamu bisa melemahkan resistensi pria dan lebih cepat membuat dia berpihak pada kamu. Pria sering ribut dan bercanda kasar. Mereka berdebat dengan keras dan saling berteriak. Nah, ini jelas bukan perilaku yang terlihat di antara wanita tradisional, apalagi yang menghormati diri sendiri dan membawa diri dengan martabat dan kehormatan. Bisa dimengerti sih. Beberapa wanita yang tumbuh di tengah-tengah pria cenderung bicara dengan berisik, mungkin kayak saudara laki-lakinya. Ini bukan sepenuhnya salah kamu kalau kamu nggak tahu cara bicara yang anggun. Tapi kamu harus ambil keputusan buat berubah kalau kamu punya kebiasaan ini. Poin keempat, kamu harus selalu benar. Wanita yang keras kepala dan gak mau ngaku salah atau nerima koreksi itu beneran ngeselin. Bahkan saat dia tahu dia salah, harga dirinya gak bakal ngebiarin dia ngaku. Dan dia bakal muter-muter cerita sampai mendukung klaimnya sendiri. Dia gak mau ngaku kalau dia bisa salah. Ini tingkah yang bikin kesel. Dan mungkin bisa dimaklumi kalau dilakukan oleh pria, karena dianggap ego atau harga diri pria yang tinggi. Tapi, kalau wanita yang kayak gini, susah buat dia bergaul dengan orang lain dan susah juga buat minta maaf atau memperbaiki kesalahan. Dia nggak merasa dirinya salah, jadi dia pikir nggak perlu buat koreksi diri. Jangan jadi wanita kayak gitu. Kerendahan hati dan sikap yang mau nerima bisa membawa kamu jauh dalam hidup dan menghindarkan dari banyak masalah. Poin 5. Takut menunjukkan emosi. Ada beberapa wanita yang bangga banget bisa kelihatan cuek dan selalu ngelakuin segala sesuatunya pakai logika doang. Jarang banget mereka nunjukin perasaan atau emosi. Wanita yang kaku dan gak pernah nunjukin perasaan biasanya jadi tipe yang tegas, keras kepala, dan bosenin. Gak heran kalau mereka bisa aja kasar sama orang lain dan susah banget deket sama orang. Kalau kamu emang cuek sama perasaan, bisa aja kamu kurang punya kepekaan emosional dan empati. Dan tanpa dua hal itu, hubungan sama orang jadi nggak nyambung. Keluarga, teman kerja, teman, orang asing, bahkan kucing-kucing di sekitar kamu mungkin bakal jauhin kamu. Ada juga wanita yang sok-sokan bilang kalau mereka secara alami nggak punya emosional gitu, tapi sejujurnya, itu kayaknya cara buat nutupin perasaan mereka. Sedih banget sih sebenarnya. Nah, poin nomor 6 ini ngebahas soal yang namanya hiperkemandirian. Kemandirian itu emang oke, bisa bayar tagihan sendiri, beli pakaian sendiri, dan urus diri sendiri, kan? Tapi masalahnya nih, kadang-kadang ada orang yang keras kepala banget, nggak mau nerima bantuan dari orang lain. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya jadi merasa nggak dihargain dan merasa nggak penting. Karena bantuan mereka malah ditolak mentah-mentah. Biasanya, pria-pria pada kaget dan mikir dua kali deh. Kalau ketemu sama wanita yang terlalu mandiri, yang kelihatannya kayak nggak butuh siapa-siapa. Pria itu biasanya jadi lebih semangat dan lebih nyaman saat mereka merasa diinginkan dan dibutuhkan. Setiap orang butuh bantuan, kan? Nah, nerima bantuan bukan berarti kamu lemah atau kurang mandiri sebagai wanita. Kalau sering nolak bantuan, terutama saat kamu butuh banget, orang lain bakal ngerasa kamu sok jago. Wanita yang elegan itu mandiri, tapi nggak keberatan buat duduk santai dan biarkan orang lain manjain dia. Dia bisa buka pintu sendiri, tapi juga dengan manis nerima bantuan pria buka pintu atau bantu bawa barang. Dia nggak malu buat minta dan nerima bantuan. Banyak pria suka sama wanita kayak gitu, karena mereka tahu wanita itu kuat dan bisa mandiri. Tapi juga nggak sombong buat nerima bantuan dari orang lain. Ini kan hal yang wajar. Dan meskipun kamu nggak mau terlihat kayak wanita lemah yang terus minta bantuan pangeran, tapi nggak mau nerima bantuan,
juga bikin kamu jadi kurang menarik dan susah dideketin sama orang. Gimana sih rasanya kalau kamu tawarin bantuan ke orang, tapi mereka langsung nolak? Pasti nggak enak, kan? Poin nomor 7 ini ngebahas tentang sikap buruk dan perilaku yang nggak terkendali. Ada beberapa wanita yang kurang sopan dan punya masalah sikap yang serius. Seorang wanita yang suka bicara dengan nada merendahkan dan meremehkan setiap pria yang dia temui, sebaiknya dijauhi kayak penyakit. Coba deh, atur emosi kamu kalau memang suka cepat marah. Belajarlah untuk bicara dengan lembut kalau kamu biasanya bicara kasar. Mungkin butuh waktu dan latihan untuk mengubah cara bicara kamu jadi lebih feminin. Tapi itu pasti sepadan dengan usaha yang kamu lakukan. Kalau kamu sering memperlakukan orang lain dengan buruk atau merendahkan mereka, mulailah dari sekarang untuk dengan sengaja dan sadar memperlakukan orang lain dengan cara yang kamu ingin diperlakukan. Coba atur bahasa tubuh kamu. Minta feedback dari teman dekat dan keluarga tentang bahasa tubuh kamu yang terlihat. Beberapa wanita punya bahasa tubuh yang membuat orang jauh dari mereka. Misalnya dengan mengkerutkan kening atau wajah masam yang bikin orang jadi ogah dekat. Kalau kamu sering bergidik-gidik saat orang lain mendekati, bisa bikin kamu terlihat sulit didekati. Bagaimana kalau kamu coba bikin orang lain tertarik dengan senyummu, buat kontak mata, dan santai saat berada di dekat orang lain? Mereka kan gak bakal gigit kamu, kan? Jadi, tinggalkan sikap agresif kalau itu cuma kamu pura-pura buat ngatasi rasa malu atau hal lainnya. Dan coba kerjakan rasa percaya diri kamu. Karena percaya diri itu bikin kamu nyaman dengan dirimu sendiri dan memperbaiki kemampuanmu untuk berhubungan dengan orang lain dengan ramah. Dalam perjalanan eleganmu, kamu nggak boleh tinggalkan rasa percaya dirimu di belakang. Jadi kerjakan rasa percaya dirimu sendiri. Poin nomor 8 ini ngebahas soal bicara kasar dan agresif yang sebenarnya nggak menarik untuk dimiliki oleh seorang wanita. Gua ragu ada pria yang suka kalau wanita bicara ke dia dengan gaya bicara kasar yang biasanya pria lakukan. Seperti saat teman priamu cerita pengalaman buruk yang dia alami. Misalnya kehilangan teman dekat. Nah, yang dia harapkan dari kamu bukan cuma omongan ringan kayak, "Ah, tenang aja." Kalimat itu mungkin biasa didengar dari pria ke pria. Tapi kalau dari wanita, itu bisa bikin orang merasa hancur. Seorang pria yang berbagi pengalaman buruk denganmu pastinya pengen banget dapat empati, kenyamanan, dan dukungan emosional yang sebenarnya hanya bisa didapat dari kata-kata seorang wanita yang lembut dan empatik. Kamu tahu kan, betapa kuatnya kekuatan yang dimiliki wanita. Pria maskulin itu pengen yang berbeda, yaitu wanita yang feminin. Jadi, lawan yang berlawanan itu menarik, seperti gaya tarik-menarik, sama seperti magnet yang berbeda kutubnya saling ketarik. Begitu juga, seorang wanita yang feminin jarang akan tertarik dengan pria yang terlalu feminin, dan sebaliknya, pria maskulin juga nggak akan tertarik dengan wanita yang punya sifat terlalu maskulin. Poin nomor 9 membahas tentang hiperseksualisasi, peringatan trigger ya. Gua merasa sangat terkejut melihat beberapa wanita bersaing dengan pria dalam hal jumlah pasangan yang mereka miliki. Hal ini mungkin juga berasal dari pemikiran, jika pria bisa melakukannya, maka wanita juga bisa melakukannya, yang benar-benar merusak sifat sejati seorang wanita. Sifat feminin sebenarnya adalah merawat, melindungi tubuhnya, memelihara kesetiaan, sensitif, dan tidak mudah terpengaruh oleh romansa yang tidak serius. Seorang wanita yang sensitif dan emosionalnya tidak akan dengan mudah memberikan tubuhnya kepada banyak pria pada saat yang bersamaan. Sejujurnya, ladies, budaya kencan yang tidak serius itu sangat merusak. Mungkin kamu tidak merasakannya sekarang, tapi nanti kamu akan mengalaminya dalam hidupmu. Hindari hal itu. Hindari. Intinya di sini adalah seorang wanita yang elegan secara alami melindungi tubuhnya, emosional, dan spiritualnya. Kamu pasti sering dengar wanita yang bangga dengan jumlah pria yang pernah mereka tiduri, sama seperti beberapa pria yang gak bertanggung jawab juga melakukannya. Perhatian yang berlebihan terhadap seks dan indulgensi yang gak terkendali dalam aktivitas seksual bukanlah sifat alami dari seorang wanita feminin. Poin nomor 10 ini tentang membenci teman wanita. Banyak dari wanita yang sering mengkampanyekan bahwa wanita harus saling mendukung, meneriakan sister power, women supporting each other, Hari Perempuan Internasional, dan semua frasa lainnya. Tapi,
Kenyataannya, ada yang justru menghindari satu sama lain. Banyak wanita nggak suka memiliki teman wanita dan lebih memilih nongkrong bareng pria daripada terlihat bersama wanita-wanita. Ada wanita yang bahkan secara terang-terangan bilang bahwa mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan pria daripada dengan wanita. Mereka beralasan bahwa wanita itu nggak pinter, terlalu cerewet, terlalu emosional, dan banyak alasan lainnya. Nah, sebenarnya sih, nggak ada masalah dengan tipe teman yang kamu pilih. Tapi ngomongin wanita lain yang seolah-olah nggak sepintar dan sehebat pria itu, sama aja kayak mencetak gol bunuh diri. Setiap individu itu unik dan berbeda. Bertemanlah dengan wanita yang punya nilai dan pandangan yang sama denganmu. Mengecap wanita dan menjatuhkan mereka bukan cara terbaik untuk saling memberdayakan. Seorang wanita yang elegan menghargai dan menghormati wanita lain. Dan dia juga bersedia membimbing wanita lain untuk menjadi lebih baik, bukannya menjatuhkan mereka. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.